Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenuri Eskom. Alhamdulillah di tahun ini saya dipercaya manajemen SMK Negeri 1 Banyuwangi sebagai pembina OSIS di periode 2020-2001. Baik, nanti selama 1 tahun kalian bersama saya, ya mungkin selama masa saya habis di pembina OSIS, kalian akan bersama saya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang program kerja OSIS selama 1 tahun. Kalau kemarin si Ardi atau Ketua OSIS SMK Negeri 1 Banyuwangi sudah menjelaskan tentang apa saja tugas dan kewajiban plus tanggung jawab kalian sebagai OSIS nantinya. Kalau sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana nanti kalian bisa menyusun program kerja yang akan bisa mendorong, yang pertama, yang kedua mengajak, yang ketiga adalah mengangkat derajat siswa dan siswi SMK Negeri 1 Banyuwangi. Tujuannya adalah ke jenjang prestasi. Nah, jadi untuk masing-masing si itu punya tugas untuk membawa ke prestasi seperti itu. Nah, si dan kasihnya sudah dijelaskan sama Ardi kemarin, mulai dari ketua tugasnya apa, bendara tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, kemudian di masing-masing si tugasnya apa. Dan sekarang kita akan menjabarkan apa saja sih program kerja yang selama 1 tahun ini kita kerjakan. Nah, kalau mungkin untuk yang kelas 11 yang sekarang lanjut itu kalau sudah memahami, tetapi harapan saya adalah di tahun 2020, periode 2020 dan 2021 ada perubahan gebrakan total. Jadi 100% gebrakan total untuk menyongsong siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyuwangi lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena kalian ini adalah pelopor dari masing-masing siswa. Minimal kalian bisa menjadi pelopor masing-masing kelas, karena mungkin nanti per kelas kan ada perwakilan per masing-masing jurusan. Nah, itu bisa menjadi pelopor di masing-masing jurusan. Tetapi sebagai umum pekerjaan kalian itu adalah sebagai pelopor di semua siswa. Tetapi ada bidang-bidang atau si bidang atau kasubsi bidang yang menyelenggarakan atau melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri karena punya program sendiri-sendiri. Nah, dalam program ini nantinya akan kita satukan dengan organisasi-organisasi yang ada. Nah, jadi di sini banyak organisasi dan ekstra yang sudah berdiri dan berjalan secara mulus. Juga sudah ada organisasi-organisasi yang sudah membawa prestasi seperti futsal, kemudian tari, kemudian hadrah, teater, kemudian UKS PMR. Jadi seperti itu. Nah, di SMK Negeri 1 Banyuwangi ini ada ekstra yang memiliki organisasi. Contohnya seperti di pramuka. Di pramuka itu adalah ekstra wajib untuk kelas 10, tetapi di dalamnya untuk kepengurusan strukturnya ada organisasi yang namanya Dewan Ambalan. Nah, sama seperti yang ada di UKS. Di UKS itu adalah ekstra, tetapi di dalam sinya atau di dalam strukturnya ada organisasinya. Nah, jadi bagaimana nanti program kerja kalian itu diselaraskan seperti itu, karena seperti kita lihat di sini di video sudah ada. Yang pertama si bela negara. Nah, si bela negara ini nanti kontribusinya adalah kalian akan bergabung atau bersatu atau bisa menyatukan visi dan misi atau program kerjanya bersama GDS, karena mereka adalah pelopor di bidang kedisiplinan dan kebelanegaraan. Jadi seperti pelatihan kedisiplinan, menyiapkan dan melatih upacara, menyiapkan upacara hari besar nasional, lomba PBB antar kelas, pemasangan bendera di setiap kelas, menurunkan bendera, pengecekan inventaris bendera dan lain sebagainya. Nah, ini nantinya karena kan masih tidak ada yang namanya apel pagi
untuk disiplin dan lain sebagainya. Nah, karena ini bela negara nanti kita plotkan atau kita kawinkan dengan atau disinergikan, kok dikawinkan sih, Bang kucing. Kita sinergikan dengan GDS. Jadi nanti program kerjanya GDS kita tempelin di sini. Nah, jadi nantinya yang menjadi kasih bela negara itu adalah organisasi GDS. Nah, tugasnya OSIS adalah mendampingi, mengawasi, dan menjalankan. Jadi seperti itu. Kalian juga sebagai bos karena mengawasi, kalian juga menjadi karyawan karena kalian menjalankan tugas. Jadi tidak ada yang namanya OSIS itu hanya mengawasi dan menyuruh, tidak. Tapi bagaimana caranya OSIS itu sebagai contoh. Ini loh, kalian tuh harus bekerja seperti ini supaya organisasi kita itu bisa berjalan. Nah, selama ini antara programnya OSIS dan programnya ekstra itu kadang-kadang bentrok karena beda persepsi. Nah, seperti di si iman dan takwa. Nah, di si iman dan takwa ini ada yang namanya organisasi ekstrakurikuler yang namanya itu Remas dan Hadrah. Nah, organisasinya Remas, ekstranya Hadrah. Nah, seperti itu. Jadi di sekolah ini ada ekstra dan ada organisasinya. Nah, di sini, nah seperti bersih-bersih masjid, BBM akbar besar, bersih-bersih masjid, BBM harian, seperti itu. Kalau BBM ini bersih-bersih masjid sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya kan programnya anak Remas kayak Khotmil Quran. Kan nggak mungkin anak OSIS itu menyelenggarakan sendiri, padahal sudah ada wadahnya di organisasi Remas dan ekstra Hadrah. Kenapa kita tidak satukan? Nah, makanya kita gebrak di tahun ini, kita satukan program kerjanya. Nah, jadi di sini kalian harus membaca loh, hati-hati. Karena apa? Di tes terakhir wawancara itu nanti akan membahas satu tentang tentang program kerja yang pasti ya, yang saya materi ini. Nah, yang kedua nanti kalian akan ditanya-tanya tentang struktur kerja dan sebagainya. Tugas kalian apa? Seandainya kalian nanti dipilih sebagai ketua, tugasnya apa? Kalian akan ditanya seperti itu. Jadi mohon ini dipelajari karena gini. OSIS itu adalah pilar, OSIS itu adalah kewajiban, dan OSIS itu wajib. Di mana ada SMK berdiri, nah di situ wajib mendirikan OSIS. Karena OSIS itu adalah organisasi intrasekolah. Ya, jadi OSIS juga sebagai pelopor siswa. Nah, jadi kalian sebagai OSIS ya harus berpenampilan, berpendidikan, disiplin, tanggung jawab supaya dicontoh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diisi budi pekerti luhur. Nah, di sini ada latihan rutin, latihan pramuka rutin, penempuan laksana bantara. Nah, ini ngapain anak OSIS harus melaksanakan penempuan laksana dan membuat kegiatan hari pramuka kayak gitu. Kan sudah ada wadahnya di si pramuka atau organisasi pramuka atau dewan ambalan. Nah, kita satukan lagi. Jadi semuanya nanti kita satukan. Nah, tetapi nanti tugas kalian, nah di sini ya. Di sini ini kalian baca sekilas saja. Nah, ini seperti ini saya naikkan, tadi yang atas kan udah. Kalian baca sama kalian dengarkan. Nah, ada si lingkungan hidup. Si lingkungan hidup ini ada dua organisasi yang bergabung di si lingkungan hidup yang miliknya OSIS. Ada Laskar Hijau dan ada dari pencinta alam. Nah, jadi pelakunya adalah dua orang itu. Jadi nanti di sini di lingkungan hidup ini nanti akan ada programnya Laskar Hijau dan programnya pencinta alam, tetapi yang secara berkala untuk SMK. Jadi untuk kegiatan kemah dan sebagainya itu diskalakan di organisasi masing-masing. Tetapi untuk kegiatan yang di intra itu nanti akan kita gabungkan di si lingkungan hidup. Nah, kemudian di si akademik dan olahraga. Nah, di si akademik dan olahraga ini sudah banyak olahraga-olahraga yang berkembang seperti futsal, kemudian seperti bola voli dan basket. Nah, di sini
sementara ini tidak ada yang mengisi untuk kasihnya. Jadi nanti mungkin kalau adik-adik berminat dan mungkin pernah juara lomba, tunjukin. Kemarin kan sudah tes bakat minat atau tes non akademik. Nah di situ nanti kalian akan dipilih, kalian diplotkan di mana. Jadi pendaftaran kalian itu nanti tidak memastikan bahwasanya kalian diterima di bidang apa, tergantung dari kualitas kalian, tergantung dari kemampuan kalian. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian sudah masuk di OSIS SMK SA, kalian bisa langsung bekerja sesuai dengan tupoksi kalian. Seperti itu. Kemudian di si sastra dan budaya, kok jadi Sri kapan kue Bali? Si sastra dan budaya. Nah, si sastra dan budaya ini kan kita harus memahami tentang sastra dan budaya. Nah, di sini nanti yang ngisi adalah anak tari yang bisa menjalankan teater, yang bisa menjalankan ekstra tari, yang bisa menjalankan ekstra musik, yang bisa menjalankan ekstra paduan suara, dan program-program dari beberapa organisasi itu kita ambil, kita masukkan di sini. Nah, cuman tidak hanya seperti itu. Nah, nanti kita jelasin. Kemudian Siti Ika. Nah, Siti Ika ini sebenarnya tidak hanya merawat komputer, mendokumentasikan setiap acara sekolah, publikasi setiap kegiatan. Nah, tetapi bagaimana caranya kalian bisa membuat sebuah program yang nantinya bisa diisi oleh siswa-siswa kayak gitu. Seperti kalian bikin live streaming YouTube, kegiatan di YouTube atau apa-apa. Jadi nanti ini harus kalian kembangkan lagi. Nah, nanti tugasnya kalian sampaikan, oke, baik, saya menginginkan contoh nih ya, contoh ketika nanti kalian ketika tes wawancara. Oke, baik, saya pilih Erika gitu. Erika anak perhotelan kalau nggak salah. Oke Erika, saya minta kamu jadi si TIK. Oke baik. Kemarin kamu sudah membaca atau kamu sudah melihat di video di si TIK itu ada 3 program, yaitu perawatan, mendokumentasikan setiap acara sekolah, publikasi setiap kegiatan. Nah, apa sih program kamu? Nah, jadi kamu harus siap. Ya, jadi kamu harus siap. Nah, sekali lagi, jadi anak OSIS itu tidak perlu pintar sebenarnya, tetapi hanya perlu berusaha. Pintar itu nanti kalian belajar di sini, tapi kalian harus berusaha bagaimana kalian bisa mencapai hal yang orang lain inginkan. Karena kita adalah pelayan di sini. Seandainya contoh kalian bisa melihat di YouTube beberapa kegiatan dan acara yang SMK SA punya, itu pelopornya adalah OSIS. Nah, bagaimana OSIS itu bisa melayani keinginan siswa, keinginan sekolah, keinginan guru. Acaranya seperti ini, bagaimana caranya bagus? Nah, kan piye cara nih? Bagaimana caranya? Nah, itu adalah tugas OSIS. Bagaimana caranya kita bisa? Tidak aku siso, nggak mungkin. Tapi bagaimana caranya kita bisa? Makanya jangan pernah kalian itu berharap untuk bisa, tapi belajarlah untuk bisa. Kalau kalian hanya berharap aja untuk bisa, aku pengen pintar, hanya berharap aja. Tapi kalau kalian tidak berusaha untuk bisa, ya kalian nggak akan bisa-bisa. Itu untuk di OSIS dan untuk di umum. Jadi seperti itu. Nah, si kewirausahaan, manfaatkan KOPSIS dan bentuk kewirausahaan siswa, membuat stand, memproduksi stiker. Nah ini kalian harus bisa mengembangkan. Mungkin ini ya, mungkin kalian membuat sebuah paguyuban usaha kecil, usaha siswa. Nah, di dalamnya anak-anak yang berdagang di sekolah atau anak-anak yang jualan online di sekolah. Kalian data, kalian mintain uang 10.000 untuk bikin ID card. Kan kalau ID card kan kita harus tetap aja kan keluar biaya. Jadi dia harus mengganti, seandainya kan seperti itu. Nah, jadi kalian kelola itu. Jadi kalian punya program. Kan gitu. Itu contoh. Jadi nanti ini adalah tugas kalian seperti itu. Nah, kemudian si komunikasi bahasa Inggris dan seperti itu ya. Mungkin kalian sudah membaca. Nah, jadi semuanya itu nanti kalian globalkan. Jadi kita hanya tinggal mengambil dari program kerja dan kita rapatkan ke organisasi itu karena sudah ada bidangnya sendiri.
Jadi kita tinggal merapatkan ke organisasi yang ada, kita rembuk bareng. Bagaimana kalau programnya seperti ini, bagaimana kalau ditambah seperti ini, bagaimana kalau seperti ini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya OSIS membuat program sendiri, LH membuat program sendiri, tapi nanti dua-duanya nggak jalan. Tetapi kalau semua ekstra membuat program dan kita include-kan, nah semua ekstra nanti karena kita sudah bersatu, maka semua ekstra nanti akan bertanggung jawab dan ikut serta menjalankan program yang ada di OSIS. Karena itu milik SMKSA, bukan milik OSIS, tapi milik SMKSA. Jadi seperti itu. Nah, harapan saya sebagai pembina, kalian yang terpilih nanti ya minimal kalian bisa melaksanakan dan memiliki program-program yang lebih baik daripada yang dulu. Karena kan menjadi orang itu harus menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih buruk. Bukan yang kemarin itu buruk, tidak, yang kemarin itu sudah bagus. Tetapi alangkah baiknya kalau kalian tuh lebih bagus daripada mereka. Jadi seperti itu penjelasan dari program kerja. Ini sebagai bekal nantinya kalian mengikuti tes wawancara. Jadi siap-siap saja nanti siapa yang saya telepon berarti itu adalah orang-orang yang saya pilih untuk saya wawancarai. Jadi nanti kalian akan ditelepon. Untuk wawancara itu kalian akan ditelepon masing-masing. Jadi standby aja di tanggal itu. Nanti kalian akan dijadwal besok, mungkin di nanti setelah kalian melihat webinar ini, karena webinar ini mungkin tidak sampai 30 menit. Setelah itu kalian akan mendapatkan WhatsApp jadwal kapan kalian wawancara jam berapa. Nah, itu tungguin aja giliran kalian untuk ditelepon. Jadi kalau bisa di 3 hari itu di jadwal itu kalian standby. Jadi supaya tidak kelewatan. Nah, kalau tidak ada punya WhatsApp atau tidak punya paketan, ya kalian usahalah bagaimana caranya. Karena kan tadi kita sudah bahas bahwasanya menjadi orang itu harus bisa berusaha. Walaupun kita harus sedikit nunut, nggak usah malu. Kalau kita bisanya nunut, sementara nunut. Tetapi kita berusaha untuk tidak nunut, itu bagaimana? Kayak gitu. Sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.